Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengerjakan tentang transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Nah, pertama itu ada transaksi tanggal 2 Januari 2015, dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, di sini berarti adalah pembayaran sewa tunai melalui bank. Nah, pertama-tama kita ke kas dan bank, kemudian kas keluar. Kita klik baru. Nah, di sini karena secara tunai melalui bank, jadi di sini akun kasnya itu bank, penerimanya itu Haji Ahmad, karena belum ada, kita klik baru. Sini kita klik Haji Ahmad. Klik rekam. Nah, penerimanya Haji Ahmad, kemudian tanggalnya kita sesuaikan, yaitu 2 Januari 2015. 2 Januari 2020. Ini untuk kodenya. Berarti sewa dibayar di muka. Karena sewa dibayar di muka itu tidak ada di sini, jadi kita harus membuat baru. Dan di sini klasifikasinya yaitu biaya dibayar di muka. Di sini kita tulis sewa dibayar di muka. Klik rekam. Nah, di sini kita klik sewa dibayar di muka. Nah, lanjutnya nilainya itu sebesar 9.500.000. Nah, setelah itu kita klik rekam. Lanjut ke transaksi kedua, yaitu tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini berarti dibeli secara kredit. Pertama-tama kita ke pembelian, kemudian kita ke penerimaan barang. Kita klik baru. Nama pemasoknya yaitu toko Citra Komputer. Karena belum ada, jadi di sini kita klik baru, kita tulis toko Citra Komputer. Klik OK, kemudian tanggal fakturnya kita sesuaikan, yaitu 3 Januari 2020. Barangnya di sini karena peralatan kantornya belum ada, jadi kita buat baru. Kita sesuaikan dulu kelompok barangnya. Kita tulis peralatan kantor. Karena cuma disimpan dan dibeli, jadi di sini kita ubah menjadi mesin dan peralatan. Kita klik OK, kemudian kita klik rekam. Nah, di sini peralatan kantornya sudah ada, kita klik OK. Kemudian di sini kode barangnya baru kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Pertama itu yaitu CPU komputer. Kita tulis FP001, deskripsinya CPU komputer. Klik rekam. Nah, ini diterimanya itu yaitu 1, kemudian harganya 1.750.000. Di sini karena ada PPN 10%, jadi di sini pajaknya kita
kita klik FAT. Selanjutnya kita buat baru lagi seperti tadi. Nah, setelah itu sudah selesai, kita memasukkan nomor barangnya, deskripsi barangnya juga sudah. Kemudian kita klik rekam. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Kemudian, atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Jadi di sini yaitu membeli secara kredit. Pertama itu kita ke pembelian. Kemudian kita ke penerimaan barang. Kita klik baru. Nama pemasoknya itu adalah Toko Semangat. Kita sesuaikan tanggalnya yaitu 3 Januari 2020. Nah, karena nomor barangnya sudah ada, jadi kita sesuaikan aja. Yang pertama itu ada B001. Diterimanya itu 10. Harganya itu 55.000. Kemudian selanjutnya ada B002 dan transaksinya sebagai berikut. Nah, di sini sudah untuk deskripsi barangnya, ada 4 barang. Kemudian di sini ditulis perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Di sini kita tulis di biaya lain-lain yaitu 100.000. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai, kita rekam. Selanjutnya, transaksi selanjutnya adalah tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Di sini berarti kita ke kas dan bank, kemudian kas keluar, kita klik baru. Karena diambil dari kas, akun kasnya itu kita ubah menjadi kas, kemudian penerimanya itu karyawan Dani karena belum ada, jadi kita klik baru. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya yaitu tanggal 7 Januari 2020. Ini biaya telepon, karena biaya telepon kita cari biaya telepon.
kemudian 1.125.000. Kemudian untuk bensin motornya, karena di sini nggak ada biaya bensin dan motor, jadi kita buat baru. Terus kita di sini klasifikasinya menggunakan biaya operasional. Nah, kita klik aja, kemudian sejumlah 25.000. Setelah itu kita klik rekam. Selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Yaitu karena kita menerima servis, jadi kita ke kas dan bank, kemudian kita ke kas masuk. Kita klik baru. Karena ini tunai ke kas, jadi kita ganti akun kas, terus darinya itu Bapak Raffi. Tanggalnya itu 8 Januari 2020. Karena menerima servis nggak ada, jadi kita buat aja pendapatan lain, karena kita menerima pendapatan. Nilainya itu 200.000, tetapi di diskon 10%, jadi kita tulis 180.000. Kemudian kita klik rekam. Selanjutnya, tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 100.000. Jadi, ini dibayar hutang. Makanya kita di sini tulisnya ke pembelian, kemudian ke pembayaran hutang. Karena di sini melalui bank, jadi akun kasnya tetap bank. Kemudian penerimanya itu Toko Semangat. Tanggalnya kita sesuaikan. Karena perusahaan dikenakan denda keterlambatan, jadi di sini di denda ini kita tulis 100.000. Nah, setelah itu kita klik rekam. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice INF 03 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan sebesar 200.000. Jadi kemudian kita karena ini pembayaran piutang, jadi kita ke penjualan. Kemudian kita ke pembayaran piutang usaha. Karena ini tadi katanya secara tunai ke kas, jadi akun kasnya diganti kas.
Kemudian darinya itu toko berkat. Tanggalnya itu 17 Januari 2020. Nah, di sini diberikan diskon sebesar 200.000. Kemudian setelah itu kita klik rekam. Lanjut, tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit, sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000, uang muka masuk ke kas. Nah, jadi di sini penjualan kredit dengan uang muka. Pertama-tama kita ke penjualan, kemudian ke uang muka penjualan. Kita input dulu uang muka penjualannya. Di sini karena tadi akun kas katanya, kita tulis akun kas, kemudian pelanggannya itu toko berkat. Nah, di sini uang mukanya itu tadi sebesar 300.000. Tanggalnya 19 Januari 2020. Oke, kita klik rekam. Setelah sudah kita mengisi uang muka penjualan, kita kembali ke modul penjualan. Kemudian kita ke pengiriman barang. Nah, kita klik baru, kita isi barangnya sesuai dengan informasi yang ada. Nah, sudah selesai, kita input datanya. Deskripsi barang itu ada 4 tadi. Nah, kemudian kita klik rekam. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 19 Januari menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INF 05 sebesar 4 juta masuk ke bank. Jadi di sini adalah menerima pembayaran piutang. Kita ke penjualan, kemudian ke pembayaran piutang. Kita klik baru. Di sini karena tadi akun kasnya masuk ke bank, jadi akun kasnya tetap bank. Kemudian dari Bapak Raffi, ini tanggalnya kita sesuaikan. Sudah selesai, kemudian kita klik rekam. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 20 Januari 2020 diterima giro sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 01 dan invoice 02. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Jadi, nomor 10 itu pembayaran piutang melalui giro. Nah, jadi di sini ada penjualan, kemudian ke pembayaran piutang usaha. Di sini
tanggalnya itu kita sesuaikan 20 Januari 2020. Nomor invoice-nya yaitu 01 kemudian invoice nomor 02. Kemudian kita klik rekam. Nah, di sini kita masukkan informasi transaksi gironya. Jatuh temponya itu tanggal 24 Januari 2020. Kemudian kita klik OK. Selesai, kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal 21 Januari menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra, hasil penjualan masuk ke dalam kas. Yaitu kita menjual barang secara tunai, kemudian kita ke penjualan, kemudian kita ke invoice penjualan, klik baru, nama pelanggannya itu toko Anugrah. Kita sesuaikan tanggalnya. Kita checklist tunai karena secara tunai. Kemudian ke kode barangnya yaitu Samsung Galaxy J1H001. Kirimnya 2, kemudian harganya yaitu 2 juta. Setelah itu kita klik rekam. Lanjut, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BIT G0001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020. Berarti ini kita membayar hutang melalui giro. Yang pertama itu kita ke pembelian, kemudian kita ke pembayaran hutang usaha. Kita klik baru. Kita di sini jadi akun kasnya menjadi akun kas, kemudian penerimanya itu Toko Semangat. Di sini gironya kita checklist, kemudian tanggalnya kita sesuaikan yaitu 21 Januari 2020. Jumlah dibayarnya yaitu 3.100.000. Kemudian kita klik rekam. Nah, di sini nomor gironya yaitu BG001. Jatuh temponya itu 28.01.2020. Kita klik OK. Nah, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah. Berarti ini pencairan giro, kita klik kas dan bank.
Kemudian kita klik daftar giro masuk. Nah, kita klik giro cair. Toko Anugrah. Kita sesuaikan tanggalnya. Kemudian kita klik rekam. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal 25 Januari dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Jadi ini pembayaran gaji, jadi kita ke kas dan bank, kemudian ke kas keluar. Kita buat baru. Penerima itunya itu karena dari kas. Jadi kita klik kas, kemudian di sini kita buat nama karyawannya terlebih dahulu karena di sini belum ada. Jadi kita buat baru. Nah, di sini pertama kita mengisi sesuai dengan info yaitu Tuan Iwan. Tanggalnya yaitu 25 Januari 2020. Beban gaji. Kita cari beban gaji dan gaji direksi dan karyawan yaitu 700.000. Kita klik rekam. Nah, kemudian kita buat lagi sama seperti tadi untuk Tuan Badu. Nah, selesai untuk transaksi ini untuk pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya, transaksi selanjutnya adalah tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Jadi ya ini pencairan giro, kita ke kas dan bank, kemudian ke giro keluar. Kita giro cair. Dan kita sesuaikan tanggalnya.
Kemudian kita klik rekam. Lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Di sini adalah penyesuaian barang yang rusak, yaitu kita ke persediaan, kemudian ke pemakaian atau penyesuaian barang. Tanggalnya kita sesuaikan. Kode barangnya yaitu 1 unit casing Samsung. Karena ini ada kerusakan, berarti kita tulis -1. Sini akunnya kita tulis kerusakan dan kegagalan material. Setelah itu kita klik rekam. Nah, cukup sekian tugas yang saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.